Prosator dari Jakarta, kanal informasi dan inspirasi masih di Jakarta sore ini. Dan pendengar Pro 1, kita membahas tentang prospek moda transportasi listrik ya. Kita akan menghadirkan narasumber kita Bapak Ahmad Safrudin, Direktur Eksekutif KPPB, Komite Penghapusan Bensin Bertimbal. Sudah bersama kita. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Pak Safrudin. Selamat sore Mbak Nova. Selamat sore, salam sehat. Ya, salam sehat kembali. Alhamdulillah. Ini posisi Pak Safrudin lagi di mana ini? Di kantor Mbak. Lagi di kantor. Belum pulang ya jam segini ya? Belum. Waduh, luar biasa. Patut diacungin jempol 10 ini Pak Safrudin. Makasih. Makasih Pak Safrudin. Sebelum kita bahas tentang prospek moda transportasi dan seperti apa terhadap lingkungan, ini setelah menuai beragam silang pendapat, subsidi 7 juta untuk motor listrik resmi berlaku mulai 20 Maret 2023. Seperti apa tanggapannya Pak Safrudin? Ya, itu sebenarnya hal yang kita tunggu-tunggu ya. Artinya kebijakan insentif untuk kendaraan yang rendah karbon, rendah emisi, dan bahkan kendaraan listrik berbasis baterai itu punya potensi menjadi zero karbon ya, ataupun zero emission gitu. Jadi ya itu saatnya, artinya peluang menggunakan kendaraan bermotor saatnya bergeser ke kendaraan yang low karbon, atau bahkan yang zero karbon. Kalau tidak kita lakukan sekarang, bisa jadi 30 tahun ke depan tidak akan terjadi. Oh, baik. Berarti kalau tidak kita lakukan sekarang, 30 tahun ke depan? Belum tentu terjadi. Kenapa begitu? Ya karena kita tahulah politik bisnis auto industri sudah dengan kuat ya. Jepang, Korea, Amerika, negara-negara Eropa seperti Jerman, Inggris gitu ya. Mereka kan sangat kuat ya untuk memposisikan dalam konteks dominasi bisnis industri otomotif ini gitu. Dan belakangan China juga masuk gitu. Jadi ini adalah satu katakan peluang emas lah bagi Indonesia untuk masuk sebagai key player di industri otomotif gitu ya. Berarti saat ini waktu yang tepat. Waktu yang tepat, baik dalam konteks untuk mengendalikan emisi itu, maupun dalam konteks untuk merebut peluang ekonomi di sektor otomotif. Kita kan udah lama kan, udah 50 tahun lebih ya, kita menghamba ke Jepang gitu ya, tetapi tidak pernah diberikan teknologi itu ke kita. Baik. Itu. Baik. Nah, tapi benar ini nggak sih menjamin untuk emisi udara di Jakarta terutama ini Pak Safrudin? Sudah pasti. Sudah pasti ya. Katakan 1 unit sepeda motor listrik dibandingkan 1 unit sepeda motor konvensional ya, yang IC teknologi atau istilahnya motor bakar gitu. Itu sudah pasti. Kalau electric vehicle, sepeda motor listrik katakan tadi ya, itu otomatis emisinya zero untuk di Jakarta ya. Nah, emisinya zero. 0% berarti. 0. Baik. Ya. Kenapa ya? Karena nggak ada knalpotnya gitu. Apalagi kalau di charge dengan listrik yang bersumber dari renewable energy ya, seperti PV panel atau panel surya ya. PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, atau dari listrik dari Jatiluhur ya, dari Cirata, dari PLTA, itu murni 0 emisinya ya. Gitu. Tetapi kalau masih disuplai oleh listrik yang berasal dari pembangkit batu bara misalnya, seperti yang di Cilegon, di Cirebon, di Indramayu itu kan PLTU batubara ya. Nah, selama masih disuplai dari listrik yang berasal dari batubara, itu pun ya emisinya jauh lebih rendah ya. Lebih rendah sekitar 20-40% lah dibanding mobil diesel, mobil bensin atau sepeda motor bensin tadi gitu. Jadi tetap saja konteks emisi itu tetap lebih rendah. Kami sering diserang, ngapain kalian mendukung mobil kendaraan listrik gitu ya? Kendaraan listrik itu. Toh masih pakai listrik batu bara. Ya, ini kita bandingkan, kita sampaikan. Jelas, sekalipun dengan batu bara, tetapi tetap lebih rendah emisinya. Nah, inilah langkah
tadi ya, langkah yang harus kita rebut ya, untuk memasukin celah industri otomotif ya, sehingga kendaraan low carbon, low emission itu bisa masuk gitu. Baik. Kalau enggak, celah tadi enggak akan dibuka gitu. Baik. Berarti banyak keuntungannya, nilai positifnya daripada nilai negatifnya ya Pak Safrudin. Betul. Jadi tadi enggak sia-sia, katakan pemerintah mengeluarkan 7 juta rupiah per unit untuk sepeda motor listrik ya. Juga katakan targetnya 1,2 juta unit sepeda motor ya. Berarti perlu dana 7,8 triliun ya. Oke. Nah, dari 7,8 triliun itu sebenarnya pemerintah sedang menyelamatkan 55 triliun. Ya. Iya. Nah, 55 triliun itu dari mana? Ya dari itu BBM yang selama ini betul. Nah di situ. Luar biasa. Ya. Investasi 7,8 tapi sebenarnya menyelamatkan 55 triliun di situ. Betul, benar banget. Begitu ya hitung-hitungannya ya Pak Safrudin ya. Jadi bernegara kan begitu. Jangan sampai kita bernegara itu mengeluarkan katakan 7 juta rupiah per unit. Kalau 1,2 juta unit ada 7,8 triliun ya. Wah besar sekali, mending dibelikan beras. Nah tidak seperti itu konteks bernegara, tetapi ketimbang terus-terusan ya. Hampir setiap tahun mengeluarkan antara 22,5 juta sampai 22,5 triliun sampai 55 triliun untuk 1,2 juta unit sepeda motor. Nah lebih baik kan mengeluarkan 7,8 dalam rangka menyelamatkan yang 22,5 sampai 55 triliun tadi. Oke, baik. Nah, konteksnya kan seperti itu. Iya, jadi memang bisa dibilang ini moda transportasi listrik ini adalah transportasi masa depan Indonesia. Betul. Yang harus diwujudkan ya Pak Safrudin ya. Betul. Dan kita juga kita terikat loh dengan Paris Agreement ya, yang sudah kita ratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 ya. Oke. Tentang ratifikasi Paris Agreement. Kita punya komitmen global dalam rangka memitigasi gas rumah kaca, yaitu sebesar antara 29 sampai 41% pada tahun 2030 yang disebut dengan NDC, National Determined Contribution ya. Jadi kontribusi Indonesia dalam rangka untuk menekan emisi global, emisi gas rumah kaca global gitu. Nah, disitulah kita makanya ini juga menjadi peluang dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 tadi gitu. Sekaligus kita juga menuju net zero emission tahun 2060 atau lebih cepat ya. Net zero emission itu artinya nantinya itu karbon yang kita keluarkan itu harus seimbang dengan yang kita serap gitu. Baik. Jadi tidak ada tambahan karbon di atmosfer kita dalam rangka mempertahankan agar pada tahun 2100 temperatur global tidak naik lebih dari 1,5 derajat Celcius. Oke, baik. Berarti harus optimis ya. Optimis ini bahwasanya transportasi listrik ini bisa mengurangi pencemaran udara atau udara buruk ya Pak Safrudin ya. Udara buruk, kemudian juga tadi ya emisi gas rumah kaca yang menyebabkan global warming. Tadi ya kalau kita teruskan ceritanya ya, kenapa kita harus mempertahankan agar pada tahun 2100 temperatur atmosfer tidak naik lebih dari 1,5 derajat Celcius. Nah itu kalau naik lebih dari 1,5 derajat Celcius, itu bencana bagi kita semua, bagi umat manusia di dunia ini akan menjadi bencana. Kelihatannya hanya 1,5 derajat Celcius. Iya betul. Tetapi kalau ini terjadi secara global, maka dia akan berkontribusi terhadap perubahan cuaca. Kemungkinan juga badai akan makin sering terjadi dan lebih dahsyat ya. Kemudian kekeringan terjadi lebih lama, atau ketika hujannya terlalu lebat dan seterusnya, yang itu akan menjadi bencana bagi umat manusia. Baik. Berarti ini sudah langkah yang benar-benar tidak salah langkah berarti ya Pak Safrudin ya? Tidak salah langkah dan ini sudah lama kita perjuangkan ya, tidak saja di Indonesia tapi secara global. Bayangkan tahun 90-an, kemudian tahun 95 itu ada pertemuan Kyoto ya di Jepang yang kemudian hasilnya dengan Kyoto Protocol ya. Nah,
tindak lanjutnya setiap tahun itu ada pertemuan global ya yang berpindah-pindah di Argentina, di Berlin, termasuk yang di Bali pada tahun 2007 yang lalu gitu. Nah itu dalam rangka tadi membahas bagaimana kita mempertahankan agar temperatur global itu tidak naik signifikan. Dengan cara bagaimana aja kita harus memitigasi gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu antara lain karbon dioksida yang dihasilkan dari penggunaan energi kita sehari-hari, termasuk kendaraan bermotor tadi. Iya, baik. Iya, ada juga yang menyampaikan, ya kalaupun disubsidi 7 juta tetap aja harganya mahal dan juga harga baterainya. Ini seperti apa tanggapan Pak Saifuddin ini? Ya, tapi setidaknya sudah gini, meskipun tetap mahal ya, tetapi sudah bisa bersaing lah. Baik. Misalnya gini ya, untuk kendaraan konvensional, sepeda motor konvensional ya, itu yang ukuran 125 cc ya, itu kan harganya di kisaran 23 juta rupiah kan ya. Nah, kendaraan motor bakar, sepeda motor konvensional 125 cc ini kalau kita sandingkan dengan sepeda motor listrik, itu adalah sepeda motor listrik dengan daya 5,7 watt ya, 5,7 kilowatt gitu. Itu sebanding itu, artinya powernya sama lah. Gitu. 125 cc sebanding dengan 5,7 kilowatt untuk sepeda motor listrik ya. Nah, tadi kalau yang sepeda motor konvensional kan harganya 23 juta rupiah ya per unit. Nah, sementara yang kendaraan motor listrik ini harganya 28 juta sekian gitu ya. 28,25 juta rupiah gitu. Jadi kan lebih mahal kan. Begitu disubsidi dengan diberikan insentif ya, karena kemampuannya untuk menekan emisi bahkan sampai zero tadi, dikasih insentif 7 juta rupiah, berarti kan 28 juta dikurangi 7 juta kurang lebih 21 juta kan. Nah jadi dia lebih bisa bersaing di pasar, artinya masyarakat nggak ada alasan untuk tidak membeli kendaraan motor listrik ya, karena harganya bisa bersaing dengan kendaraan konvensional yang polutif tadi gitu. Kalau saat ini kan masyarakat, ya saya sepakat, saya akan membeli sepeda motor yang zero emission, tapi saya nggak mampu, uang saya nggak cukup. Iya betul. Gitu. Alasan klise ya Pak Saifuddin ya. Betul. Jadi di sini sudah cukup bijak ya pemerintah dalam konteks ini mensikapinya. Ini adalah terobosan celah yang bisa membuka market penetration dari kendaraan low carbon, kendaraan zero carbon, seperti yang kita impikan selama ini. Dan ini dampaknya itu nanti bukan hanya setahun 2 tahun ini, tapi untuk masa yang akan datang, bahkan beribu tahun yang akan datang ya Pak Saifuddin ya. Betul. Jadi kita jangan egois lah. Kita harus ada istilah keadilan antar generasi. Apa yang kita lakukan sekarang, impact-nya, resikonya sekecil mungkin untuk generasi yang akan datang. Kalau kita egois kan ngapain kita mikirin 2100? Iya benar. Kita sudah nggak hidup lagi di zaman itu. Kan tidak seperti itu. Konteks berbangsa, konteks sedang membangun umat manusia secara global, kita kan tidak bisa seperti itu. Kita pikirkanlah generasi kita yang akan datang harus jauh lebih sejahtera dari kita kan gitu. Luar biasa. Kita semua tercerahkan ini Pak Ahmad Saifuddin dengan apa yang sudah disampaikan tadi, dari yang tadinya mungkin masyarakat masih gamang, masih galau, masih bingung ya seperti apa. Dengan apa yang Pak Saifuddin sampaikan tadi, mudah-mudahan masyarakat sudah mendapatkan pencerahan dan tidak galau lagi ya Pak Saifuddin ya. Iya, mudah-mudahan. Terima kasih banyak Pak Ahmad Saifuddin. Sama-sama Mbak Nova. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan dan selamat sampai di rumah. Terima kasih. Ya, sama-sama, terima kasih. Selamat sore. Pendengar Pro 1, demikian tadi Ahmad Saifuddin, Direktur Eksekutif KPBB, Komite Penghapusan Bensin Bertimbal di Jakarta sore ini.